Hai DHC Season 1, until everyone is well. Healthcare has never been about healthcare only. It's about behavior, it's about socioeconomic, it's about pollution, it's about regulation, it's about political system as well. Inilah yang kita pelajari, bahwa digital dan ekosistem approach itu harus dimiliki. So we have been doing it, we did it, and we will do it more. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dance. Like I can fly and don't even think touching the ground. Brand new. Kami di sini with all of you, with every one of you, will work really hard, will innovate, will collaborate until everyone is well. Saya Soleh Ayubi. Thank you. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 16.000 pulau. Dengan luasnya wilayah Indonesia, masyarakat memerlukan akses kesehatan yang lebih baik. Kondisi saat ini dirasakan belum meratanya tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis. Sementara angka biaya pelayanan kesehatan terus meningkat setiap tahunnya. Diperlukan sebuah inovasi dengan pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan guna menjawab permasalahan tersebut. Kini, dokter spesialis dapat menjangkau puskesmas, merupakan jawaban dari Kementerian Kesehatan bersama holding BUMN Farmasi dalam menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat Indonesia mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan layanan telemedicine, pasien yang datang ke puskesmas langsung ditangani dokter umum menggunakan aplikasi Medevo yang dapat memberikan data secara real-time antara dokter umum kepada dokter spesialis agar pasien mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa perlu ke rumah sakit, teruntuk kasus spesialistik dan non-kegawat daruratan. Setelah data pasien masuk ke aplikasi Medevo, pemeriksaan dilanjutkan dengan alat telediagnostik 15 parameter pemeriksaan Indofarma, yaitu alat pemeriksaan jarak jauh yang terintegrasi dengan aplikasi Medevo dan Indonesia Health Service Kementerian Kesehatan, di mana pemeriksaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan diagnosa pasien. Berikut pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat telediagnostik Indofarma. NIBP, pulse rate, SpO2, temperatur, heart rate, ECG, respiration rate, ultrasonography, blood glucose, blood lipid, otoscope, digital stethoscope, PCG, IBP, capnography. Dokter umum akan melanjutkan pemeriksaan serta mengisi hasil pemeriksaan tersebut di aplikasi Medevo. Data-data pasien diterima oleh dokter spesialis sehingga dapat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pasien. Dokter spesialis akan mengisi diagnosa akhir untuk pasien dan memberikan resep obat melalui aplikasi Medevo yang dapat ditebus di puskesmas atau apotek terdekat. Hasil diagnosis akhir, peresepan obat, dan penunjang medis dapat dilihat oleh dokter umum yang ada di puskesmas. Saya senang sekali sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas dengan adanya telemedicine. Dengan adanya telemedicine di puskesmas, beta pul ongkos berobat jadi hemat. Terbanyak makan waktu dan tercapek di jalan. Sekarang, sudah ada layanan dokter spesialis di puskesmas. Kini, layanan telemedicine rujukan dari dokter umum ke dokter spesialis dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mendapatkan layanan dokter spesialis dari puskesmas, serta Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dapat melakukan pemantauan layanan telemedicine melalui dashboard yang telah disediakan. Program ini merupakan kerjasama Kementerian Kesehatan bersama holding BUMN Farmasi. Gusman, makan yang banyak, biar nggak disebut kurus sama tetangga. Semuanya kini terasa berbeda. Dulu, makan bersama ibu sudah menjadi kebiasaan. Ibu selalu menyiapkan makanan dan dengan bersemangat ia akan bercerita banyak tentang kehidupan. Hal manis yang selalu ia berikan menjadi sebuah asupan yang menguatkan.
membuat cerita di meja makan menjadi kenangan. Ibu menjadi sosok panutan satu-satunya. Namun, hal manis tersebut tidak dapat bertahan selamanya. Kebiasaan yang telah tercipta dapat hilang bila kita tak turut menjaganya. Terkadang, kita dipaksa untuk siap menerima keadaan. Mengganti kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Sini, sama ayah aja. Beruntung, kami masih diberi kesempatan. Ini kebiasaan baru kami. Tidak ada kata terlambat untuk tetap sehat demi diri sendiri dan juga orang yang kita sayangi. Nenek, konsultasi dulu ya. Ibu, untuk obat diabetesnya masih dikonsumsi secara teratur kan ya? Telemedicine for everyone. Until everyone is well. Hai, selamat malam, Medfriend Sehat. Selamat datang di Medtalks, Medevo, Idea, and Talks. Saya Dian Kurtanti, kembali lagi sebagai tuan rumah Medevo yang akan berkamis malam hingga 1,5 jam dengan narasumber yang tentunya cantik dan topik yang menarik, yaitu tentang mengenal trauma inner child yang terluka. Yuk kita sapa terlebih dahulu Medfriend Sehat yang sudah hadir. Mari kita lihat, saya akan bacakan acak ya. Ya, sudah hadir. Selamat malam Mbak Mia, Mas Adit, Mbak Andriana, Mbak Aida, kemudian ada Mbak Amelia, ada Mbak Desi, Mas Egi, oke, Mbak Feni, Mas Fitra, ya, dan teman-teman yang lainnya ya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih sudah bergabung malam ini bersama Medevo. Ya, baik, Medfriend Sehat, tidak semua orang memiliki masa kanak-kanak yang bahagia dan penuh kasih sayang. Meski banyak orang bisa menceritakan bahwa masa kecilnya dikelilingi keluarga tercinta. Ada pula yang sebaliknya. Sebagian besar orang punya pengalaman buruk, bahkan terluka secara fisik dan mental di masa kanak-kanak mereka. Penyebabnya pun beragam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meke dan kawan-kawan dan telah dipublikasi pada jurnal PubMed tahun lalu, disebutkan beberapa penyebab trauma masa kecil antara lain akibat bullying, pelecehan emosional, penganiayaan, dan kehilangan orang tua. Trauma yang dialami pada masa kecil diketahui memiliki hubungan yang kuat terhadap gangguan kesehatan mental di usia dewasa. Kondisi yang kini sering disebut sebagai inner child atau luka masa kecil. Inner child dapat terluka dan juga bisa terbuka kembali. Apabila tidak diatasi sesegera mungkin, akan menyebabkan atau menimbulkan masalah pada kemudian hari. Dan sebagaimana kita ketahui berdasarkan data-data dari Kementerian Kesehatan, kejadian kondisi depresi itu seperti fenomena gunung es ya, Medfriend Sehat. Banyak yang sebenarnya mengalami gangguan secara mental atau kesehatan mental, namun belum mencari pertolongan. Ya, masih dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia, malam ini kita akan menyimak informasi bagaimana mengenali trauma akibat inner child yang terluka dan seperti apa cara mengatasinya. Selain itu, kita nanti akan membuka sesi chit chat dan Q&A. Ada hadiah bagi 3 penanya dengan pertanyaan yang menarik, serta ada 2 hadiah undian door prize bagi peserta webinar yang beruntung. Apa hadiahnya?
yaitu 3 unit goodie bag serta 2 voucher MAP masing-masing senilai Rp500.000. Oke, sebelum narasumber menyampaikan materi, berikut tata tertib acara kita yang dilakukan secara online melalui platform Zoom webinar sebagai berikut. Yang pertama, untuk kenyamanan dan keamanan bersama, mohon untuk memberikan komentar yang baik dan konstruktif pada kolom yang telah tersedia. Kemudian, seluruh peserta tidak diperkenankan mencemooh, mencela, berkata kasar, dan menyinggung isu sara selama kegiatan ini berlangsung. Dan panitia, mohon maaf, akan memblokir peserta yang tidak memenuhi tata tertib secara online. Baik, tanpa membuang waktu lagi, mari kita invite Dr. Dian. Please join with us. Ya, selamat malam Dr. Dian. Selamat malam Dokter Din, selamat Apa malam kabar? Med Friends semua. Alhamdulillah kabar baik Dokter Din. Ya, thank you Sehat. ya. Sehat, terima kasih loh. Malam-malam nih kita nih harusnya pengajian, tapi kita pengajian juga tapi berkaitan dengan kesehatan mental. Oke, Baik, silakan Dr. Dian. Waktu dan tempatnya. baik. Oke, selamat malam Med Friends semua. Selamat malam kepada panitia dari Medevo. Jadi malam hari ini saya akan mencoba sharing ya dengan teman-teman Med Friends semua mengenai judulnya itu kenali inner child dan cara menyikapinya. Nah, jadi sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya Dr. Dian Oktaria. Saat ini saya sebagai tim dokter di Medevo, di mana nanti Med Friends semua bisa melakukan telekonsultasi dengan saya itu di Senin sampai Jumat dengan jam yang sudah tertera, dan di hari Sabtu atau bisa bertemu langsung di RSUD Kramat Jati atau di Hermina Ciputat. Oke, nah kita masuk ke materinya. Jadi pernah nggak sih Med Friends semua ketemu dengan orang yang kayaknya dia kok mudah sekali ya merasa tersinggung, marah, terus atau dia mudah banget gitu berteriak kalau lagi ada masalah. Atau misalnya bahkan dengan mudah memutus relasi sosial, dan kayaknya dia kok dalam berteman tidak pernah merasa cukup gitu. Terus mengapa ya ada orang yang berlaku seperti demikian? Nah, ternyata My friends, itu semua ada hubungannya dengan yang namanya inner child. Nah, jadi inner child itu apa ya? Jadi inner child itu adalah respon atau sikap kita terhadap pengalaman masa kecil kita yang jadi pengalaman masa kecil itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Di mana nanti pengalaman masa kecil ini yang akan menjadi faktor pembentuk kepribadian kita atau yang bisa kita bilang karakter kita ya sehari-hari. Nah, jadi dalam sehari-hari ternyata inner child ini bertahan di bawah alam sadar kita yang dia itu mempengaruhi loh pola relasi kita, pola pengambilan keputusan kita. Nah, jadi inner child ini kan ada yang positif, ada yang negatif. Kalau negatif mungkin ya itu tadi inner child yang terluka. Jadi inner child yang terluka tadi yang menyebabkan trauma itu bisa tertrigger dan dia akan memunculkan keluhan psikologis dan gangguan mental. Nah, inilah sebenarnya yang mengapa sangat penting inner child itu perlu kita koneksikan kembali saat ini saat dewasa. Oke. Nah, coba deh kalau kita lihat ya di gambar ini ada seorang ibu dengan anak yang kayaknya anaknya itu bertanya, saya itu orang yang baik nggak? Saya itu orang yang dicintai? Saya itu aman nggak sih berada di lingkungan ini? Gitu. Nah, biasanya inner child ini kan pembentukannya mulai dari rumah ya, dari keluarga. Jadi mengapa pada malam hari ini, jadi inner child itu tadi seperti yang disebutkan oleh Dr. Din, banyak banget hal yang menyebabkan terbentuknya inner child yang positif ataupun yang negatif ya. Jadi bisa
dari misalnya kondisi keluarga tadi, dari misal mengalami pelecehan, mengalami kondisi traumatik, mengalami bencana alam itu ternyata mempengaruhi juga ke inner child kita. Namun pada malam hari ini saya ingin lebih memfokuskan kepada pola pengasuhan, karena pola pengasuhan itu langsung kita dapat yang pertama dari keluarga kita atau dari figur yang menggantikan misalnya kakek, nenek, tante, atau om. Nah, mengapa sih penting banget ya kita tahu bagaimana pembentukan inner child? Karena kalau kita tahu, kenapa? Coba. Mengetahui pentingnya, karena bertahun-tahun pertama kehidupan itu adalah untuk pembentukan inner child yang sehat. Jadi, diharapkan kita semua, diharapkan Mad Friends semua itu memiliki inner child yang sehat. Gitu. Jadi, orang tua terkadang kan juga memiliki trauma ya, yang terkadang yang belum memang terselesaikan, di mana lukanya itu akan diproyeksikan saat dia melakukan pengasuhan terhadap anaknya atau memberikan respons atau misalnya saat berdekatan dengan anaknya. Sehingga kenapa sih bagaimana pembentukan inner child itu ya dimulai dari orang tua atau figur tertentu yang berada di keluarga kita. Nah, pembentukannya itu sebenarnya, jadi ada nih kata seorang psikoanalisis, dia mengatakan bahwa ada 8 tahap perkembangan psikologis dalam kehidupan seorang individu, di mana itu tergantung dalam pengalaman yang diperoleh di keluarga selama tahun pertama. Nah, jadi katanya kepribadian itu ada beberapa proses, jadi mulai dari dia membangun kepercayaan, membangun otonomi atau kemandirian terhadap dirinya, inisiatif, perasaan mampu hingga akhirnya di kematangan atau integritas ini biasanya di saat kita sudah lansia. Nah, jadi di mana sih tahapan pembentukan inner child itu terjadi? Nah, ternyata dia terbentuk dari list 3 item pertama, di mana itu adalah proses terbentuknya trust, mistrust, autonomi, temcem, atau misalnya dia punya inisiatif atau misalnya lebih berkembang rasa guilty-nya. Terus, hal yang bisa memunculkan inner child yang menyakitkan itu apa sih? Misalnya, kekerasan fisik, kalau misalnya dari pola pengasuhan itu ada karena cubitan, kekerasan emosional, karena kan kekerasan itu nggak hanya secara fisik ya, tapi ada hal yang sebenarnya lebih kadang-kadang terabaikan, yaitu kekerasan secara emosional. Secara tidak langsung, misalnya orang sekitar, atau orang tua secara nggak sadar memberikan labeling, memberikan ancaman dalam pengasuhan, memberikan shaming kepada anaknya sendiri, atau misalnya terlalu overprotective, atau misalnya dia neglect emosi anaknya, atau misalnya dia menjadi banyak aturan dan tidak boleh salah misalnya anaknya. Nah, ini sebenarnya proses dari keluarga yang bisa membentuk inner child yang terluka tadi, sehingga membentuk inner child yang trauma. Nah, jadi sebenarnya gimana sih dalam misalnya pola pengasuhan itu kalau untuk menghindari adanya inner child yang terluka pada anak. Nah, jadi katanya harus dengan dual parenting ya, my friends. Jadi dual parenting itu adalah kolaborasi antara ayah dan ibu dalam pengasuhan. Jadi porsi ayah dan ibu itu sama gitu. Jadi kalau misalnya ada kuantifikasinya 100%, berarti ayah harus 50, ibu harus 50. Jadi harus ada keseimbangan. Jadi namanya dual parenting. Nah, pola pengasuhan itu kan kita lihat ada 5 ya, nih mana pola pengasuhan mulai dari orang tua yang otoriter, pola asuh yang otoritatif, atau orang tua yang permisif, neglect, dan atau terlalu overprotective. Nah, jadi yang otoriter itu seperti apa? Yang dominan, jadi anaknya nggak bisa memberikan masukan, saran, atau mengekspresikan emosinya. Atau orang tua yang permisif, jadi anaknya boleh segala hal, diberikan kasih sayang tapi tidak punya batasan. Atau orang tua yang neglect, jadi nggak pernah hadir secara emosi ataupun fisik dalam pola pengasuhan anaknya. Atau itu tadi, misalnya dia terlalu ngekep anaknya, terlalu misalnya anaknya nggak boleh dapat distres. Kalau ada masalah, misalnya di sekolah orang tuanya gitu yang menyelesaikan. Nah, jadi sedangkan gimana sih pola asuh yang bagus itu? Ternyata menurut penelitian pola asuh yang baik itu adalah pola asuh yang otoritatif.
orang tua tetap punya porsi dalam meminta atau menuntut anaknya misalnya berprestasi dan lain-lain. Tapi juga harus diimbangi dengan anak boleh mengemukakan pendapat, mengembangkan hobi, tidak membatasi dia dalam berteman dan mengembangkan dirinya. Nah, untuk yang berikutnya, jadi gimana sih penyebabnya inner child itu bisa terluka? Jadi katanya inner child yang terluka atau yang negatif itu bisa terbentuk karena tidak hadir orang tua secara emosional, atau dia mengalami kekerasan fisik, verbal yang terjadi di masa kecil, dan sehingga ketika dilarang, dia akan menunjukkan emosi seperti marah, sedih, atau kecewa. Nah, jadi kondisinya apa sih? Misalnya tadi, kehilangan orang tua, orang terdekat, mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual, pengabaian, juga bisa mengalami penyakit yang serius mungkin dari kecil, sehingga pengalaman dari kecilnya memang pengalaman yang tidak menyenangkan. Perundungan, mengalami bencana alam, keluarga yang disfungsi, orang tuanya utuh, nggak divorce, tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan. Tapi ternyata misalnya di rumahnya ada KDRT, ibu dan bapaknya tidak pernah akur gitu, atau terpisah dari keluarga dan hidup di pengungsian. Nah, jadi katanya inner child yang terluka itu akan membentuk inner child itu ada banyak, ada 5 katanya itemnya. Namun dari itu kan ada inner child yang positif dan negatif. Nah, kita bisa lihat nih, kita tuh anak yang seperti apa sih saat ini dari kecil terbentuknya hingga saat ini gitu. Misalnya kita anak yang rentan, jadi kita kenapa sih misalnya muncul anak yang rentan? Ternyata dia sosok anak yang gelisah, rentan karena kurangnya dukungan dan penerimaan dari orang tua, atau anak yang mudah sosok marah karena dia merasa direndahkan, merasa diperlakukan tidak bernilai dan tidak mendapatkan apa yang diyakini sebagai haknya, misalnya adalah kasih sayang atau misalnya pemenuhan kebutuhan lainnya, misalnya sekolah. Atau menjadi anak yang bebas, yang berekspresif, anak yang kreatif, atau anak yang memiliki kesadaran dan ketuhanan yang baik gitu. Jadi sebenarnya dalam pola pengasuhan saat kita tumbuh itu misalnya nanti akan membentuk kita menjadi apakah memiliki inner child yang positif atau yang negatif atau yang terluka. Nah, jadi cara mengenali inner child itu gimana sih? Misalnya misalnya adalah inner child kita yang terluka, yang mengalami trauma. Biasanya kita memendam, menyimpan, atau menunjukkan energi yang selalu negatif. Mudah marah, mudah merasa cemas, kecewa, dan ketakutan yang berlebihan. Jadi kita identifikasi dulu nih, oh aku kok orangnya terbentuk suka marah, cemasan, panik gitu ya. Mudah kecewa dengan penolakan, mudah kecewa karena misalnya pembatasan sosial dari orang lain, mudah kecewa karena misalnya ada orang lain yang membatalkan janji, mudah kecewa dengan komentar atau pandangan orang lain gitu. Terus kalau kita udah tahu, berarti gimana caranya? Lanjutannya adalah kita coba terima bahwa oke, aku memang sekarang marah, aku merasa cemas, aku kecewa gitu dengan kondisi ini. Rasakan emosi itu, biarkan dia mengalir hingga akhirnya kecemasan, kekecewaan tersebut mereda. Nah, coba deh koneksikan perasaan-perasaan itu ke tubuhmu, misalnya. Jadi sehingga hal ini akan membuatmu kalau kamu memahami, sehingga pola ini akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan menjalani hubungan dengan orang lain. Nah, contohnya gimana sih kita untuk tahu inner child kita itu terluka atau memang perlu pembenahan dan perlu dilakukan konseling mungkin. Kita misalnya tumbuh jadi orang yang kayaknya ada yang salah ya dengan diri kita. Lalu berusaha menyenangkan orang lain, terkadang merasa senang jika bermasalah dengan orang lain. Jadi kayak orang bilang tuh sekarang orangnya problematik gitu. Terus sering sekali merasa cemas jika dihadapkan dengan sesuatu yang baru. Mudah berasa bersalah, terlalu perfeksionis, sering kesulitan memulai atau menyelesaikan tugas gitu.
aku kalau misalnya memulai tugas tuh butuh effort yang kuat ya. Atau misalnya sulit banget menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Atau misalnya selalu mengkritik diri sendiri, sering merasa malu saat harus menunjukkan perasaan untuk mengekspresikan emosi. Malu dengan mungkin bentuk tubuh sendiri, ada masalah dengan body image. Oke, jadi gimana sih dampaknya kalau kita mengalami trauma? Trauma yang akhirnya membuat inner child kita terluka. Jadi ternyata ada 3 aspek yang berdampak, mulai dari interpersonal, premarital, atau marital, dan sosial. Jadi kita akan punya self-esteem yang mungkin terganggu. Self-cohesiveness ini kayak keutuhan diri kita saat kita misalnya ada masalah atau stres kehidupan normal seperti pekerjaan, hubungan dengan orang lain. Misalnya kalau kita dalam saat ini ya tinggal di Jakarta gitu, misalnya kemacetan itu sebenarnya adalah stres normal yang harus dihadapi. Tapi kita misalnya malah mengalami distress yang tidak normal. Kita jadi kalau pergi kerja jadi mudah cemas, mengalami serangan panik gitu, atau misalnya sering mengalami keluhan somatik, mudah nyeri ulu hati, mengalami gastritis, atau mudah sering sakit kepala, vertigo, yang ternyata kalau sudah dilakukan pemeriksaan fisik itu nggak ada masalah gitu dengan kondisi fisiknya. Terus kalau di premarital dan marital, bisa jadi dia trauma terhadap pernikahan, trauma kayak mau menikah, atau misalnya mengenal lawan jenis itu dia punya keengganan, atau misalnya mengalami kondisi yang berhubungan dengan preferensi orientasi seksualnya gitu. Terus ada kondisi mistrust relasi dengan pasangan, di sosial dia mengalami gangguan attachment dengan orang. Misalnya kalau udah punya teman, dia sulit banget tuh misalnya kalau temannya berteman dengan orang lain, dia merasa terhianati, merasa ditinggalkan, atau punya masalah regulasi emosi. Kalau dia misalnya ditolak, atau misalnya kondisi temannya memang lagi nggak bisa, dia merasa itu misalnya ada penolakan gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki masalah dengan trauma di masa kecil, biasanya 3 aspek ini akan terganggu. Oke, berikutnya, jadi kenapa sih kita perlu mengenali inner child kita? Terutama di sini saya tekankan adalah pada pola pengasuhan, karena pola pengasuhan inilah dari awalnya terbentuk inner child kita yang sehat atau yang terluka. Jadi pola asuh yang berulang dalam pengasuhan anak. Jadi ibu juga yang terluka oleh orang tuanya, lalu dia mengasuh anak, itu akan terus berulang. Jadi seperti lingkaran setan, sehingga kita tentunya yang pertama harus berdamai dulu dengan luka-luka, dengan trauma, dengan ketidaknyamanan, dengan hal yang membuat kita rasanya trauma di fase kehidupan sebelumnya. Di mana trauma itu akan terulang kembali ke anak kita secara tidak sadar. Kadang-kadang kita jadi penyebab luka itu adalah kita sendiri gitu sebagai orang tua gitu. Jadi itu sebenarnya kita kadang-kadang menormalisasi. Dulu mama juga dibesarkan sama nenek seperti itu. Dulu aku juga misalnya dibesarkan, aku juga dulu misalnya kayak kalau nggak ngerjain tugas, nggak ngapa-ngapain, aku juga dulu dipukul, aku juga dulu misalnya dikurung di WC, aku juga misalnya nggak diomongin, atau orang tuaku nggak ngomongin gitu sama aku kalau aku nggak melakukan PR, atau aku nilainya jelek gitu. Nah, terkadang kita tanpa menyadari kita menormalisasi dan menjadikan misalnya orang sekitar kita, anak kita, atau misalnya orang sekitar kita itu punya value, nilai-nilai, kekuatan mental yang sama dengan kita gitu. Sebenarnya kan tiap orang walaupun dilahirkan dari dirinya, ibunya, itu ibu dan anak itu punya kondisi ketahanan mental yang beda, punya karakteristik pribadi yang beda, sehingga nggak bisa kita menormalisasinya. Terus gimana caranya agar kita bisa terhubung dengan inner child kita? Kenapa sih misalnya rekonsiliasi dengan inner child itu dibutuhkan? Kita dapat menemukan dan melepaskan emosi yang selama ini kita represi, kita pendam, kita tahan. Terus membantu mengenali kebutuhan yang belum terpenuhi, needs-nya kita. Misalnya selama ini kita misalnya dalam punya pasangan, needs-nya kita itu sebenarnya adalah
Misalnya kayak love language kita adalah misalnya afirmasi yang positif. Tapi selama ini misalnya kita kalau lagi dengan suami kita ada masalah kita ngomong misalnya dia malah ngejudge, kamu nggak boleh kemasan dong, kamu harusnya begini, kamu harusnya lebih dewasa gitu. Jadi ada needs yang tidak terpenuhi, sehingga kalau kita tahu inner child kita tuh butuhnya apa, sehingga itu kita akan mampu mengenali kebutuhan yang belum terpenuhi, membantu meningkatkan cara-cara self-care, membantu kita menjadi pribadi yang lebih kreatif dan menyenangkan, dan meningkatkan self-respect kita terhadap diri kita. Oke, jadi berikutnya gimana sih cara terkoneksi kita bisa melakukan self-talk loh dengan diri kita. Misalnya sebelum tidur kita tuh refleksi, atau misalnya kita lagi di kondisi tenang, dalam kondisi istirahat, kita bisa bilang, kita misalnya minta maaf gitu ke diri kita. Atau kita bisa mengatakan, I love you, myself gitu. Terus, thank you, myself. Kenapa sih? Karena bisa jadi kita tumbuh itu sebagai orang yang selalu memendam perasaan. Jadi kita menekan, merepresi perasaan yang sebenarnya itu valid kita rasakan. Terus kita bisa mengatakan ke diri kita, oh terima kasih diriku yang sudah bertahan selama ini. Terima kasih diriku yang sudah mencoba memberikan yang terbaik, yang sudah mencoba memberikan yang terbaik, misalnya walaupun ada hal yang memang belum terpenuhi. Terus berterima kasih sudah bertahan sampai saat ini, sudah membersamai hingga misalnya kamu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi mungkin ini sedikit kita lihat ya, sebenarnya pola asuh yang baik untuk menghasilkan inner child yang positif itu seperti apa sih? Nah, seperti yang dibilang tadi adalah pola asuh yang nurturing, pola asuh yang otoritatif. Otoritatif itu yang seperti apa? Jadi akan menghasilkan anak yang menaati peraturan, namun dia diberi kebebasan melakukan eksplorasi diri. Memberi peraturan itu gimana? Misalnya dia boleh main dari jam segini, dia boleh megang gadget dari jam segini, gitu. Terus jam belajarnya di jam segini, tapi itu tidak mengikat, tapi bisa lebih fleksibel dan berdiskusi dengan anak. Jadi terus kalau anak misalnya melanggar aturan, juga ada hukuman yang diberikan. Jadi jangan jadi orang tua yang permisif yang kalau dia melanggar aturan itu diabaikan tapi tidak dibahas gitu. Sehingga anak jadi nggak tahu gitu batasannya apa. Terus dukung minat anaknya, berikan anak ruang untuk memberikan pendapat, dan orang tua tentunya tidak boleh defensif ya saat anaknya misal memberikan saran, kritikan. Sehingga orang tua dan anak itu bisa nantinya berdiskusi hingga dewasa dengan diskusi yang tentunya sehat, bukan misalnya salah satu atau misalnya karena kita orang tua, kita ngerasa orang yang punya figur gitu yang paling kuat misalnya di rumah sehingga kita selalu mendominasi keputusan, selalu misalnya jadi orang tua yang tidak bisa mendengarkan anaknya. Oke, jadi apa sih kesimpulan atau take home message yang bisa kita ambil dari webinar ini? Jadi menyembuhkan inner child kita yang terluka itu adalah sebuah proses yang panjang ya. Jadi tidak bisa dengan misalnya, dok saya udah mencoba mengenali, saya sudah coba self-talk, journaling, dan lain-lain, tapi kok saya itu masih nggak nyaman ya dengan perasaan saya mudah cemas, saya mudah emosi, kontrol emosi saya kadang di luar kontrol gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah proses yang panjang, sebuah perjalanan yang sangat berbeda tiap orang, sangat personal. Jadi setiap orang itu punya inner child masing-masing dengan kondisi yang berbeda. Jadi sadari kebutuhan inner child-nya apa, terima, rangkul, perhatikan, dan cintai inner child-mu. Nah, kalau seandainya misalnya dengan mencoba tadi ya self-love dan lain-lainnya masih tidak membantu, mungkin kamu butuh pertolongan profesional, kamu harus ke psikiater atau misalnya ke psikolog. Ya mungkin Mad Friends mungkin untuk sharing saya sudah selesai terkait inner child ini. Mungkin diharapkan teman-teman bisa nantinya bisa menerima, merangkul, dan memperhatikan inner child atau misalnya kebutuhan atau misal mengidentifikasi trauma apa sih sebenarnya yang saya alami. Gitu. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Demikian pemaparan dari Dr. Dian tentang mengenal trauma inner child yang terluka. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengingatkan kembali kepada MedFriend Sehat bahwa saat ini sudah bisa memberikan pertanyaan di kolom Q&A ataupun memberikan komentar terhadap kegiatan hari ini. Karena nanti bagi 3 pemenang yang beruntung sebagai penanya, dengan pertanyaan yang menarik akan dihubungi oleh panitia. Jadi untuk pertanyaan kami tidak akan menyebutkan nama, sehingga MedFriend Sehat silahkan bertanya ya sebebasnya kepada kita. Kemudian dan untuk mendapatkan salah satu hadiah ya, yaitu 3 goodie bag yang menarik. Selain itu nanti juga di akhir acara kita akan ada 2 pemenang, kita akan ada door prize dengan voucher MAP masing-masing senilai Rp500.000. Baik. Ya, Dr. Dian tadi menarik ya, artinya siapa sih ya yang tidak, mungkin banyak sebenarnya dari kita ya yang pastinya memiliki inner child yang mungkin tidak terluka, tapi ada juga yang terganggu begitu ya, tidak sampai terluka. Baik, karena sangat berkaitan juga dengan pola asuh, dan ini sudah dimulai pada hari awal pertama dari kehidupan kita seperti itu, bagaimana pola asuh orang tua, dan di mana juga orang tua seringkali kan punya trauma-trauma juga gitu, sehingga ada saja banyak hal ya yang membuat bisa kita untuk anak kecil itu menjadi terluka seperti itu. Ya, baik. Mari kita baca ya pertanyaan dari teman-teman MedFriend semuanya. Ini ada pertanyaan Dr. Dian. Bagaimana berdamai dengan inner child dengan cara yang konkret katanya? Karena ya memang kita memahami ya, berdamai. Mengenali saja kita seringkali ignore gitu kan ya. Kita seringkali sulitan atau mungkin tidak mau mengakui bahwa kita belum selesai. Ada hal yang belum selesai begitu di masa lalu kita ketika kita masih kanak-kanak gitu. Nah, jika berdamai hanya secara bahasa saja, itu seringkali belum tentu bisa berdamai. Contohnya, ya sabar ya, sabar ya. Kadang-kadang kalau kita mengucapkan saja sabar, ya itu kita hanya mendengar, tapi kita belum tentu betul-betul bisa bersabar atau berdamai secara emosional. Terlebih apalagi jika hal tersebut terjadi hal-hal yang menjadi trigger itu muncul kembali gitu. Maka inner child akhirnya bisa terbuka kembali. Nah, ini kira-kira seperti apa ini langkah-langkah konkretnya? Silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya ya, MedFriends. Jadi memang berdamai itu seperti yang Dr. Din tadi katakan ya, memang butuh waktu ya, butuh step by step, butuh up and down, kadang-kadang membuat banyak ketidakstabilan gitu dalam proses itu. Kadang kita pengen nyerah, kadang-kadang juga mungkin rasanya kok gini banget gitu ya untuk berproses healing atau berproses berdamai gitu dengan trauma atau inner child kita yang terluka tadi. Jadi sebenarnya karena berdamai secara, tadi dibilang ya, karena berdamai secara bahasa belum tentu benar-benar bisa berdamai secara emosional. Terlebih apalagi hal yang menjadi trigger muncul, maka inner tersebut seringkali muncul ya. Berarti sudah mengalami gangguan ini ya sebenarnya, sudah menyadari bahwa itu adalah satu hal atau satu inner child yang terluka, tapi kemudian kesulitan ini tampaknya pasti ya, kesulitan untuk kemudian berdamai dengan kondisi-kondisi tersebut seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ya? Kapan mungkin ini, apakah sudah waktunya butuh pertolongan orang lain atau bagaimana, Dr. Dian? Ya, memang benar ya. Jadi kadang-kadang kalau satu kondisi, kadang tuh banyak ya kondisi atau waktu atau event atau peristiwa yang membuat atau men-trigger munculnya kembali misalnya trauma. Trauma itu gimana sih ngelihatnya inner child itu muncul lagi, terluka lagi, dia muncul
gimana kita ngelihatnya adalah misalnya kita selalu merasa tidak nyaman saat misalnya ada satu peristiwa misalnya yang berpola berulang itu datang. Misalnya contohnya ya, contoh konkretnya. Misalnya kita berteman. Terus dalam berteman itu misalnya kita merasa kok kalau teman kita membatalkan janji, kita ngerasa kok ditolak, ngerasa tidak dibutuhkan sebenarnya gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat teman kita itu misalnya membatalkan janji, membatalkan untuk bertemu dengan kita itu ada alasan. Misalnya alasannya dia ada tugas atau memang misalnya ada mendadak janji dengan orang tuanya gitu. Tapi kok kita nggak bisa ya menerima itu, kok kita nggak bisa legowo ya menerima penolakan itu. Nah itu sebenarnya adalah red flag bahwa ada sesuatu yang harus sebenarnya dibenahi terhadap kondisi trauma kita, terhadap kondisi suasana perasaan kita, kok kita mudah banget ya merasa misalnya mengalami penolakan gitu dari orang lain. Nah, sebenarnya mungkin contoh konkretnya itu ya, misalnya kalau kita ngelihat di kondisi sehari-hari itu, atau misalnya kalau kita dikasih masukan, atau misalnya kita diberikan misalnya bukan kritik, mungkin kritikan yang membangun buat kita, kok kita rasanya merasa diserang ya. Nah itu yang sepertinya kita lihat hal-hal yang men-trigger kita secara konkret. Nah bagaimana cara berdamainya ya misalnya itu tadi, kita kenali, terus kita melihat deteksi itu, kita rasakan, oh kayaknya memang ini ada masalah nih dengan aku gitu. Dan ini kayaknya polanya berulang dan kayaknya aku butuh bantuan deh untuk menyelesaikannya. Karena kayaknya udah nggak bagus lagi. Kayaknya sudah membuat saya terganggu misalnya bekerjanya atau terganggu misalnya pola tidurnya gitu. Mungkin seperti itu ya, Dokter Din. Oke, artinya memang yang paling pertama kita betul-betul mencoba untuk mengenali terlebih dahulu ya, apakah kita gejala ini terus muncul, berarti kalau dia muncul terus, kita memang belum bisa untuk menyelesaikan sendiri begitu, artinya belum bisa untuk mendamaikan diri kita sendiri. Nah, setelah itu, ketika kita sudah menyadari, kita mencoba untuk tadi yang Dokter Dian sampaikan mungkin. Kita mencoba untuk mungkin tenang gitu ya, tenang, kemudian mengenali dan merasakan, mungkin seperti itu ya Dokter Dian ya. Emosi apa yang saya rasakan ini, kemudian dicari gitu ya, kenapa saya tidak bisa berdamai, apakah saya mampu gitu ya, menyelesaikan atau jika tidak maka mencari pertolongan ya mungkin seperti itu. Kira-kira mencari pertolongannya ini seperti apa ya Dokter Dian ya? Kadang-kadang gini, kita punya teman gitu ya. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan apa yang kita rasakan misalnya dengan teman kita, bukan hal positif yang kita dapatkan seringkali, malah jadi hal yang negatif mungkin. Akhirnya bukan damai yang kita rasakan, malah marah. Seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana cara kita untuk mengenali seperti apa kita meminta pertolongan? Ya benar banget ya Dokter Din, saat kita merasa misalnya kita terlalu banyak diselubungi oleh perasaan negatif, kondisi yang toksik. Nah, gimana sih caranya untuk mencari pertolongan terhadap hal itu gitu ya? Kalau misalnya kita sudah cerita dengan orang yang misalnya sangat kita percaya, tapi ternyata rasanya masih tidak memberikan kenyamanan gitu ya. Atau misalnya kita malah di stigma, kita malah di label, dibilang lebay, seperti itu ya. Kadang kan banyak ya orang yang menyepelekan perasaan orang lain. Atau misalnya dia malah katanya sekarang itu kayak tanding penderitaan. Oh, aku tuh dulu lebih parah loh dari ini gitu. Nah, itu kan berarti respon yang kita dapat tidak yang seperti kita harapkan. Nah, inilah saatnya kita mencari profesional yang tepat gitu untuk membantu kita menyelesaikan masalah kita dengan trauma-trauma masa lalu. Jadi memang mencari pertolongan itu yang paling penting adalah sebenarnya langsung ke profesional ya. Karena dengan profesional
tentu nanti sikap dan saran atau misalnya proses terapinya tentu secara profesional juga. Jadi itu berfokus benar-benar kepada pasien, benar-benar mencari terapi, mencari teknik yang tepat gitu untuk penyembuhan si pasien. Baik, oke. Ya, terima kasih Dokter Dian tadi atas ininya jawaban informasinya ya. Kemudian selanjutnya nih ada dari salah satu orang tua yang ingin bertanya bahwa sebagai orang tua kita pasti sesekali akan merasa kesal atau marah pada anak kita. Wajar ya, saya juga orang tua. Kadang-kadang apalagi kalau kita dapat tekanan misalnya dari kekecewaan di luar atau mungkin kondisi stres pekerjaan, dan itu akhirnya ketika pulang ke rumah kita kesulitan untuk memisahkan peran-peran kita seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya yang baik untuk menyalurkan rasa kesal atau mengalirkan rasa kesal dan marah gitu ya, dan cara mengatur emosi kita kepada anak agar tidak menimbulkan inner child yang terluka pada anak kita. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Mad Friends. Jadi memang sebagai orang tua kadang-kadang kita juga punya perasaan ya. Bahkan saat kita mengasuh atau misalnya kita berada bersama anak kita, itu kadang-kadang kita juga punya perasaan yang terbawa. Kita nggak hanya dalam kondisi happy, kondisi baik ya, kondisi pikiran, mentalnya gitu, mungkin kondisi fisiknya juga, sehingga itu mempengaruhi terhadap cara kita merespons misalnya perilaku anak kita. Sebenarnya marah dan kesal pada anak itu adalah sesuatu yang hal yang normal ya. Namun bagaimana cara menyalurkannya agar tidak menimbulkan trauma kepada anak kita. Nah, yang pertama lagi-lagi kita harus deteksi rasa kesal kita itu sebagai orang tua karena apa ya? Harus nggak sih kita misalnya kadar kesalnya itu sampai misalnya memukul anak, tidak ngomong sama anak kita, atau misalnya memberikan muncul dengan suara yang tinggi gitu ya ke anak kita. Nah, itulah misalnya hal yang perlu kita lakukan pertama adalah deteksi. Nah, terus coba komunikasikan dengan anak kita. Sebenarnya ibu merasa kesal, merasa marah itu karena apa? Misalnya anak pulang malam, terlalu malam, atau misalnya pada anak-anak yang umur 5 tahun atau 6 tahun, dia mungkin melempar barang, atau misalnya dia mendekati tempat yang berbahaya, misalnya kayak di dapur itu mungkin di kompor atau gimana, terus orang tuanya langsung panik, terus marah. Nah, coba deh didiskusikan dengan anak, oh tadi itu mama marah karena ini, mama marah karena kamu sudah melewati batasan. Batasannya apa? Jadi diberitahu. Misalnya kita sudah punya aturan bahwa kamu misalnya pulangnya dari rumah misalnya jam 6 sore. Itu sudah harus di rumah. Terus karena mungkin saat ini takutnya nanti ada hal-hal yang malah misalnya kayak ada kriminalitas atau hal-hal yang membuatmu nggak nyaman di luar sana. Sehingga mama khawatir gitu. Jadi mama rasanya kesal, tapi kesal mama itu sebenarnya mama coba ekspresikan ke kamu, mama coba sampaikan ke kamu gitu. Nah, jadi saat anak tahu, oh mamaku marah karena ini, mamaku kesal karena ini gitu. Jadi boleh banget kita kesal dan marah ke anak kita, tapi dengan batasan yang wajar. Nah, batasan yang wajar itu tentu tidak melakukan verbal abuse, kekerasan fisik, ya. Tapi coba dikomunikasikan dengan anak sebenarnya apa sih yang membuat ibu marah gitu dengan anaknya. Mungkin seperti itu ya dok. Berarti ini ya penting sekali kita untuk selalu menjaga kesadaran kita ya. Kadang-kadang memang emosi itu kan dia berlangsung sangat cepat gitu ya. Responsif gitu ya ketika ada hal-hal pemicu, trigger, kemudian kita merespon. Nah itu sangat cepat sekali dan ya itu tadi kita kontrol diri kita. Kontrol diri itu bisa dilatih mungkin Dokter Dian ya. Nah, itu mungkin harus selalu kita latih ya. Ya, jadi memang terus identifikasi sebenarnya apa sih yang buat kita marah gitu. Perlu nggak sih misalnya kita marahnya sampai nada tinggi, atau misalnya perlu nggak sih kita sampai
marahnya berhari-hari gitu ke anak kita. Rasional nggak sih marah seperti itu? Nah, Iya. kalau misalnya kita kayaknya masih kesel banget, coba deh omongin dengan pasangan kita. Salurkan juga bukan salurkan ya, maksudnya komunikasikan juga rasa nggak nyaman itu terhadap misalnya pasangan kita, sehingga mungkin kita bisa dibantu untuk melihat hal yang lebih rasional gitu saat menghadapi rasa kesal dan marah. Nah, iya, karena iya betul. Tadi saya ingat tadi slide Dokter Dian juga bahwa ini bukan hanya tanggung jawab salah satu dari orang tua gitu ya. Ini adalah tanggung jawab bersama Ya. sehingga sangat diperlukan kerjasama ya dengan pasangan kita untuk kemudian kita saling berbagi. Karena kadang-kadang seperti ini, ketika kita emosional gitu, kita marah, salah satu pasangan kita yang marah, maka mungkin sebaiknya pasangan kita ini bisa menjaga betul rasionalitasnya gitu ya, sehingga mampu untuk berpikir secara logik, sehingga bisa menjadi penengah mungkin seperti itu. Jadi, dan ini kuncinya komunikasi ya Dokter Dian Iya, ya. benar banget. Harus Komunikasi ke anak dan komunikasi ke pasangan kita ya. Baik, oke. Ya mudah-mudahan kita sebagai orang tua semuanya mampu ya tadi tidak kehilangan kesadaran dan juga bisa komunikasi dengan baik dengan pasangan, sehingga pasangan kita ketika kita sedang berada pada kondisi emosional yang tidak baik itu memiliki cara lah ya untuk mengatur perannya supaya bisa mendamaikan kita seperti itu. Terima kasih. Ya, bagaimana caranya untuk memutuskan mata rantai untuk jadi orang tua yang tidak toksik? Belajar ya tentunya. Jadi ibarat seperti latihan khusyuk. Latihan seumur hidup. Iya, latihan seumur hidup. Jadi kita harus tempat terus mungkin. Silakan Dokter Dian, seperti apa kira-kira yang konkretnya ya? Ya, jadi untuk memutuskan mata rantai untuk jadi orang tua yang toksik, tentunya yang pertama kita tahu dulu ya, lagi-lagi kita harus menyadari dan identifikasi yang gimana sih yang toksik itu gitu. Misalnya kita udah tahu nih yang toksik itu misalnya dominansi dari orang tua yang otoriter, misalnya, atau orang tua yang tidak pernah hadir secara fisik dan emosional terhadap anaknya. Tadi ya banyak banget ya kondisi-kondisi orang tua yang toksik. Atau misalnya dominansi itu sampai misalnya memilihkan pilihan-pilihan teman anaknya juga dipilihin gitu oleh orang tuanya. Terus cita-cita anaknya atau misalnya mau masuk kuliahnya pun orang tuanya yang harus menentukan universitas apa atau misalnya jurusan apa gitu ya. Tapi misalnya ngomongnya dengan mungkin tidak dengan nada yang kasar, tapi misalnya dengan nada yang kayaknya nggak kasar, lembut, tapi kok kayaknya ada kesan memaksa gitu ya ke anaknya. Nah, gimana sih untuk memutus mata rantai jadi orang tua yang toksik? Yang pertama tadi kan identifikasi. Setelah kita identifikasi, nah kita lihat apakah misalnya kalau kita melakukan hal yang sama dengan anak kita terhadap hal yang pernah kita alami dulu ya, misalnya dari orang tua kita gitu misalnya, ataupun dari lingkungan kita, bukan dari orang tua tapi misalnya figur yang lain yang memang mengasuh kita, itu berarti kan mata rantainya adalah kita identifikasi, tidak mengulangi hal itu kembali, melihat sebenarnya menjadi orang tua yang responsif itu seperti apa, tetap menjadi orang tua yang memiliki batasan-batasan dan memberikan batasan kepada anaknya, sehingga anaknya tetap misalnya punya nilai-nilai, punya value-value dalam misalnya dia berteman, dalam kondisi sosialnya, atau misalnya dalam nantinya dia akan berelasi dengan orang lain gitu. Jadi tetap kita identifikasi dan tidak mengulangi kembali. Dan tidak mengulangi kembali itu tentunya kita melihat ya, berkaca, kalau aku melakukan hal ini kembali ke orang tuaku, misalnya aku lagi marah ke anakku, aku berteriak, aku ngomongnya nadanya tinggi gitu. Nanti anakku bisa jadi seperti aku dong gitu. Sering merasa tidak nyaman, sering merasa tidak cukup gitu dengan dirinya. Sehingga dari kita identifikasi, dari cara kita, niat kita untuk tidak melakukan hal itu kepada anak kita, itu sebenarnya sudah satu mata rantai yang bisa kita lakukan ya. Hal yang pertama, kalau misalnya
hal itu juga misalnya tidak bisa membantu, tapi misalnya kondisi lingkungan toksik itu terus berjalan di keluarga kita, maka carilah bantuan profesional agar hal itu tidak kita turunkan pola asuh yang salah tadi ke anak kita. Mungkin seperti itu, Dokter Din. Iya, nah ini memang penting ya Dokter Dian ya, karena seringkali kita lupa nih sebagai orang tua, kita jadi kayak melihat anak adalah properti gitu. Ya, Properti kita yang ya tadi tropi juga mimpi bisa ya. kita, iya tropi kita gitu ya, sehingga mimpi kita semua itu kita Salur- tuangkan, Iya, salurkan ke benar anak banget. seperti itu. Padahal semua anak itu punya waktunya masing-masing dan lain sebagainya. Nah itu tadi berkali-kali Dokter Dian menyampaikan bahwa kita sebagai manusia harus sering-sering mengidentifikasi ya kondisi apa yang kita lakukan begitu terhadap orang lain, termasuk terutama terhadap anak-anak gitu ya, Dokter Dian ya. Sehingga dengan kita mengidentifikasi, sering-sering mengidentifikasi, maka kita mungkin akan menemukan apa yang tidak harus patutnya mungkin kita lakukan atau hal-hal yang keliru dan kita bisa memperbaikinya kembali seperti itu. Ya, jadi tadi untuk memutuskan mata rantai supaya kita tidak toksik, mari kita kenali ya, Dokter Dian, apa hal-hal apa saja yang kira-kira akan menjadi toksik bagi anak-anak kita. Terus kemudian kita berusaha untuk memahami gitu ya, menyadari apa yang kita lakukan, dan jika ternyata itu berulang, misalnya kita kebawa, kadang-kadang kebawa gitu ya, dia levelnya mungkin manajer ke atas gitu ya, sifat leadershipnya adalah instruksional atau otoriter, ke bawah sampai ke rumah, sehingga pola asuhnya menjadi otoriter. Nah, kita harus segera menyadari itu dan kemudian kita belajar gitu ya untuk belajar untuk merubah pola asuh kita dari otoriter misalnya kemudian menjadi otoritatif tadi yang Dokter Dian sampaikan. Setelah itu, jika ternyata kita juga masih mengalami kesulitan, maka segeralah mencari bantuan profesional. Mungkin seperti itu ya Dokter Dian ya. Ya, benar banget. Baik. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi. Bagaimana mengurangi gejala somatik akibat inner child yang terluka? Ya, somatik itu saya juga banyak dapat pasien ya ketika praktek, nggak jauh-jauh dari GERD, kemudian sakit kepala gitu ya. Setelah kita gali, ternyata memang ada banyak kondisi-kondisi yang mengakibatkan psikosomatis. Ya, bagaimana Dokter Dian? Mohon bantuannya. Ya, memang kondisi gejala somatik ini banyak banget ya, Dokter Din, itu kita temukan di kasus-kasusnya misalnya di poli atau misalnya orang-orang sekitar kita gitu yang memang mengalami gejala-gejala somatik ya. Gejala somatik itu yang gimana sih? Misalnya GERD tadi ya, gastritis, kayak katanya nyeri ulu hati atau misalnya sering berdebar-debar, sakit kepala gitu. Nah, biasanya ada nggak sih hubungannya dengan inner child kita yang terluka? Nah, biasanya kondisi yang seperti apa sih? Misalnya yang pertama, ada hal yang men-trigger. Hal yang men-trigger itu apa? Misalnya ada respon atau kritikan dari orang sekitar, misalnya terhadap kita. Tapi sebenarnya itu adalah masukan, kritikan yang membangun. Tapi kok kita menerimanya, merasa itu kayak orang mau menjatuhkan kita gitu ya. Berarti muncul nih perasaan gak nyaman. Kira-kira kita harus merasakan, kenapa sih aku marah gitu dengan orang yang memberikan kritikan ya terhadap aku. Terus harusnya sebenarnya kita melihat sebenarnya mungkin kritikan dia itu baik ya terhadap aku. Masukan dia itu sebenarnya baik ya untuk kualitas kinerjaku ke depannya. Tapi kenapa ya aku kok rasanya merasa diserang? Kok aku merasanya kayak ini pernah terjadi gitu di masa laluku gitu. Nah, ini jangan-jangan ada hubungannya dengan mungkin kondisi dahulu waktu kecil atau misalnya kondisi dahulu bagaimana dia diperlakukan oleh orang tuanya. Sebenarnya dengan kita tahu bahwa ini adalah penyebabnya karena psikis, bukan karena kondisi fisik, itu adalah sudah salah satu untuk mengurangi gejala somatik. Nah, gimana sih caranya mengurangi perasaan tidak nyaman kalau misalnya itu sampai mengganggu? Yang pertama, lakukanlah relaksasi. Misalnya, di mana kan kalau kita lagi nggak nyaman, itu kadang-kadang otot kita tegang ya.
Nah, gejala somatik itu saya lupa nih ngasih tahu. Gejala somatik itu salah satunya adalah kayak tegang-tegang gitu ya di bagian pundak Punggung, atau ya. misalnya di bagian punggung, kok jadinya kaku banget, tegang banget, bahkan ada yang beberapa orang sampai ngerasakan sensasi panas ya, Dokter Din ya. Nah, itu adalah coba deh dilakukan misalnya yang pertama adalah relaksasi. Relaksasi itu seperti apa? Misalnya kita nggak bisa nih mengenali karena apa sih aku jadinya nggak nyaman kayak gini. Coba deh lakukan teknik relaksasi. Memang ya kayaknya teknik relaksasi ini mudah gitu ya. Tapi sebenarnya teknik relaksasi itu banyak banget loh eh, manfaatnya. Dia bisa melenturkan otot-otot. Terus sambil kita misalnya relaksasi, tanamkan afirmasi positif dalam diri kita. Misalnya aku berharga, aku berpotensi, aku orang yang baik, aku orang yang diharapkan gitu ya. Terus sambil kita relaksasi, tarik nafas dalam, tahan, hembuskan. Rasakan misalnya emosi atau hal-hal yang negatif itu nanti akan keluar dengan hembusan-hembusan nafas itu. Terus mulailah misalnya rasakan otot-otot atau misalnya kondisi yang gejala somatik tadi misalnya mulai menghilang dengan kondisi relaksasi tadi. Kalau misalnya belum bisa, coba lakukan dengan 5 teknik panca indera. Nah, 5 teknik panca indera itu apa? Misalnya dengan indera penglihatan ya, yang pertama Dokter Din, melihat ke sekitar. Misalnya kita lagi di dalam ruangan, coba deh melihat ke sekitar kita apa. Di situ ada benda apa, terus kita hitung ada apa aja sih yang ada di sana. Coba kita namain, misalnya ada meja, ada buku, ada papan tulis gitu ya, misalnya ada jam tangan. Nah, yang kedua apa? Dengan indera penciuman, misalnya indera penciuman. Terus kita misalnya mencium wangi-wangian atau misalnya sesuatu yang memiliki bau yang misalnya yang kita sukai. Atau yang ketiga dengan indera pengecap. Misalnya makan yang mungkin makan hal-hal yang kita sukai. Makan permen mungkin ya kalau yang mudah untuk didapat. Jadi kita pakai indera pengecap. Terus yang keempat mungkin dengan indera pendengaran, mendengarkan musik atau misalnya mendengarkan instrumen-instrumen yang bisa membuat kita lebih rileks. Atau misalnya dengan indera peraba. Indera peraba itu dengan tangan ya, Dokter Din. Kita misalnya meraba sesuatu yang bertekstur, misalnya meraba menggenggam kertas gitu ya. Atau misalnya kita meraba handphone atau meraba cincin kita atau meraba jam tangan kita yang punya tekstur. Nah, cara-cara itu bisa dilakukan sambil kita bisa menerima perasaan tidak nyaman atau keluhan somatik tadi, sehingga kita mencoba untuk mendistraksinya dengan menggunakan 5 teknik panca indera. Seperti itu, Dok. Oke, ya jadi lengkap tadi Dokter Dian. Ada relaksasi, kemudian 5 teknik panca indera seperti itu ya, supaya kita bisa mengurangi kondisi-kondisi somatik kita. Tapi mungkin ada juga ya, Dokter Dian, yang bisa membantu, yaitu komunikasi mungkin ya. Iya, kadang-kadang mengkomunikasikan. Iya, yang mengkomunikasikan. Kita Betul. bilangnya venting ya, apa ventilasi. Ventilasi, ya. ya. Apalagi perempuan ya, perempuan itu dia seringkali kan butuh untuk didengarkan saja gitu. Ya, benar banget. Ya, nah ini bagi medfriend semuanya, ketika mungkin sedang mengalami gejala-gejala tersebut, kadang-kadang ada kondisi-kondisi sih kayak sedang hormonal kita juga sedang mengalami yang agak up and down gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi psikologis kita, ataupun mungkin memang dari kondisi karakter kita ya butuh untuk komunikasi, yang bisa hubungi berkomunikasi dengan teman-teman ahli di Medevo mungkin ya. Silahkan bisa bertemu dengan Dokter Dian di setiap hari Senin sampai Jumat ya Dokter Dian, di jam siang, jam 12 sampai jam 3 sore gitu. Atau bisa juga bertemu dengan saya atau dengan dokter-dokter yang lainnya. Paling tidak, my friend semuanya mungkin bisa menyampaikan, kadang-kadang dimulai dengan ya tadi penyakit-penyakit, tapi ternyata ketika kita menggali lagi, ternyata my friend sedang mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Oke.
Mungkin saya Kemudian mau menambahkan juga ya, silakan, Dokter, silakan. bahwa melakukan hobi, melakukan hal yang menyenangkan itu juga bisa mengurangi stres atau distress yang kita hadapi, gitu ya. Misalnya mungkin olahraga, melakukan hobi-hobi yang lain itu juga membantu ya untuk mengurangi kondisi distress yang kita alami dalam bentuk somatik ataupun misalnya perasaan tidak nyaman. Betul, betul. Ya, jadi memang butuh ventilasi ya, Mm. baik dari sisi komunikasi ataupun kita ventilasinya ke hobi-hobi kita, atau kadang-kadang ada juga orang ventilasinya itu ke pekerjaan gitu, malah Oh iya, produktivitasnya jadi mungkin malah lebih meningkat ya. meningkat. Iya, betul. Ya, ini ada lagi pertanyaan masih seputar tentang orang tua gitu ya. Nah, nyambung tadi dari yang kita sampaikan bahwa harusnya kan kedua belah pihak pasangan itu seimbang gitu. Namun di Indonesia katanya banyak yang mengabaikan hal itu. Dan seakan-akan tugas menjaga anak itu, mengurus anak hanyalah peran ibu. Jadi peran ayahnya kurang. Nah, itu bagaimana, Dok? Gitu. Bagaimana caranya kita? Ibunya udah kelelahan nih gitu. Seakan-akan semua tugas mulai dari tugas rumah tangga sampai kemudian bertugas untuk membesarkan anak itu menjadi beban seorang ibu. Nah, ini bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada pasangan? Ya, jadi memang ya kalau di Indonesia itu kan banyak faktor budaya ya, Dokter Din juga ya yang berpengaruh. Misalnya atau nggak budaya sih, nilai-nilai aja, nilai-nilai kehidupan. Misalnya ada kutipan-kutipan yang bilang perempuan itu ya jaga anak aja di rumah, suami aja yang kerja di luar gitu. Tapi sebenarnya walaupun suami yang bekerja, istri di rumah atau sebaliknya ya, atau misalnya dua-duanya bekerja, itu sebenarnya porsinya tetap harus sama ya. Tapi memang tidak akan bisa ideal 100% ya, Dokter Din. Ya. Minimal kalau 50% orang tua atau ayah itu hadirlah setidaknya 35%, mungkin ibunya gitu ya, yang lebih banyak hadir, tapi tetaplah datang sebagai figur ayah, sebagai role model laki-laki buat anaknya. Karena nantinya kan di saat besar, anak itu ya juga my friends, mungkin khususnya yang laki-laki ya, juga bahwa anak itu juga butuh role model dari laki-laki. Jadi nggak hanya kasih sayang ibu, tapi bagaimana sih dia nantinya memperlakukan istrinya, memperlakukan pasangannya, dia berelasi lawan jenis, itu tuh melihat bagaimana ayahnya berelasi dengan ibunya gitu. Jadi sebenarnya itulah pentingnya kenapa figur ayah, figur ibu itu harus seimbang gitu. Jadi misalnya sebagai contoh, misalnya, oh ayah itu ternyata dia kalau menyelesaikan masalah, dia selalu dengan kekerasan, dengan suara atau nada yang tinggi, atau dia selalu menyalahkan ibu, atau misalnya kalau ada masalah, ayah tuh nggak pernah hadir, nggak pernah muncul di keluarga, selalu ibu yang take the lead dari misalnya kalau ada masalah. Kan anak itu belajar loh dari situ, nanti itu akan terbentuk di relasi berikutnya. Saat dia punya masalah dengan istrinya, dia mungkin jadinya kabur, nggak ngomong, atau dia misalnya ngasih silent treatment ke istrinya gitu ya. Itu sebenarnya hal-hal yang mengapa pola asuh ibu dan ayah itu haruslah seimbang. Nah, bagaimana kalau misalnya nih udah terlanjur nggak seimbang gitu? Coba deh komunikasikan dengan pasangan bahwa sebenarnya mungkin kita nggak menjadikan, mungkin, oh aku udah capek nih, gantian dong. Mungkin bisa dijadikan seperti ini ya narasinya. Oh, bisa nggak sih kalau pola pengasuhan anak kita itu kamu juga hadir. Karena anak tuh juga butuh figur kamu loh, gitu. Anak itu juga butuh tahu gimana sih misalnya orang tua atau laki-laki memperlakukan perempuan, atau sebaliknya bagaimana ibu memperlakukan ayahnya. Jadi kayaknya dia juga butuh figur kamu, figur misalnya maskulinitas ya, maskulin dari ayahnya. Bagaimana sih gitu. Jadi sebenarnya itu bisa juga dibicarakan ya ke orang tua. Nah, kalau gimana misalnya ayahnya kerja di tempat lain, tapi ibunya dengan anaknya tinggalnya terpisah gitu. Nah, kan bisa misalnya dengan komunikasi lewat misalnya video call, atau misalnya ketemu
secara misalnya ayah mengunjungi anak atau dengan istrinya juga. Jadi jangan sampai lost koneksi secara emosi dengan anak, dengan istri, dengan suami, ataupun dengan keluarga. Karena mulai kalau kita udah misalnya lost secara emosi, hanya misalnya memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan misalnya finansial, jadi sebenarnya dari situlah mulainya adanya toksik di dalam pola pengasuhan kita terhadap anak. Jadi nggak hanya terhadap anak, tapi juga ternyata kepada pasangan kita loh, gitu. Nah, jadi kalau udah seperti itu nanti berantai lagi. Ibu merasa kelelahan, ibu burn out dalam pola pengasuhan ini. Ibu nggak bisa misalnya mengekspresikan perasaan yang positif saat mengasuh anak. Nah, ini akan terserap loh oleh anak. Kenapa sih terserap? Karena kadang-kadang anak nggak tahu nih, ibuku marah karena apa ya? Karena anak-anak itu gelombang otaknya, susunan fungsi otaknya itu belum bisa menganalisis. Oh, ibuku marah karena misalnya ayah seperti ini. Ayah itu marah ke ibu karena ini. Ibu kesel ke aku karena ini. Tapi anak itu langsung loh, dia itu menyerap informasi, tapi tidak diolah dan tidak dianalisis, dan itu langsung tersimpan di gelombang otaknya, masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Nah, dari situlah kadang-kadang muncul trigger-trigger tadi ya, misalnya trigger, kok kalau ada orang yang teriak, aku yang langsung jadi kayak ketakutan, kok aku langsung kayak lemes gitu ya, mungkin itu ada hal yang berhubungan dengan inner child-mu yang belum terselesaikan gitu. Jadi memang penting banget ya Dokter Din, keseimbangan atau dual parenting antara kehadiran ayah juga di dalam pola pengasuhan terhadap anak. Itu Ya. dok. Jadi Oke. mungkin yang terakhir seperti ini Dokter Din. Jadi sebelum mungkin yang perlu dipahami adalah mungkin sebelum kita menikah atau misalnya ke jenjang yang lebih lanjut dengan pasangan kita itu harus juga belajar misalnya sebelum menjadi orang tua, kesiapan menjadi orang tua. Jadi harus ada kesepakatan, mungkin kita diskusi gimana sih pola pengasuhannya, gimana nanti kita komunikasi dengan anak yang positif dan efektif itu yang gimana, penanaman nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial itu seperti apa, terus misalnya memahami karakter antara pasangan, kalau misalnya dalam pola pengasuhan itu kamu tuh pengennya seperti apa ya ke anak gitu. Jadi memang penting banget sebelum kita menjadi orang tua itu harus benar-benar didiskusikan. Ya, oke dok. Baik, terima kasih Dokter Dian. Satu pertanyaan lagi saya bacakan. Ini meskipun kita seru banget ya malam ini, masih banyak pertanyaan, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, ya jadi dokter izin bertanya. Jadi saya punya trauma masa kecil, pernah menjadi korban kekerasan seksual, dan itu mempengaruhi kehidupan dan ketenangan saya sampai saat ini. Bagaimana cara menerima dan mengolahnya agar tidak gampang terpancing ketika ada trigger serupa baik di berita atau di media sosial? Ya, silakan dokter. Terapi ini berarti. Ya, oke, baik. Jadi memang kondisi ini banyak sekali ya yang dialami. Bahkan disadarinya itu baru saat setelah dewasa bahwa perlakuan yang seperti itu gitu tuh ternyata adalah sebuah pelecehan seksual. Memang bisa dipahami ya kita saat orang yang mengalami kondisi pelecehan seksual pasti dia merasa pertama mungkin merasa bersalah ke diri sendiri, merasa tidak percaya diri, mungkin di beberapa orang dia merasa kotor gitu ya, merasa saya tidak berharga gitu. Tapi sebenarnya kan kondisi itu adalah sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh individu itu. Nah, aku juga nggak pengen gitu dalam kondisi itu gitu ya. Jadi buatlah kayak sequence kognitif atau pikiran alternatif saat misalnya kondisi yang men-trigger perasaan tidak nyaman itu muncul. Misalnya kalau ada yang men-trigger ada berita, terus aku langsung nggak nyaman. Apa sih yang bikin aku nggak nyaman? Oh kayaknya aku mulai labeling diri aku lagi kalau aku itu misalnya orang yang nggak berharga. Aku tuh misalnya punya self esteem yang nggak bagus, aku nggak diharapkan gitu. Aku orang yang misalnya tidak berdaya gitu. Oh
kayaknya karena hal ini deh aku merasa nggak nyaman gitu saat misalnya trigger-trigger ini muncul. Nah, tapi buatlah afirmasi positif gitu. Misalnya, oh enggak kok saat kejadian itu terjadi, itu bukan karena keinginanku, itu di luar dari kontrolku, gitu ya. Saat ini yang bisa aku kontrol adalah diriku. Saat aku nggak nyaman seperti ini, aku harus memberikan afirmasi positif bahwa aku berharga, sebenarnya aku tidak menginginkan kondisi itu, aku diinginkan, aku dicintai oleh keluargaku, oleh pasanganku, oleh anakku, gitu. Jadi saat itu muncul, katakanlah afirmasi-afirmasi positif gitu kepada diri kita. Nah, kadang-kadang dok saya udah nyoba, tapi kok nggak bisa ya. Nah, jadi melakukan afirmasi positif ke diri kita itu tidak hanya saat kita mengalami kondisi tidak nyaman ya dokter Din. Tapi lakukanlah saat kita misalnya sebelum tidur, saat kita misalnya lagi kondisi santai, saat kita dalam situasi misalnya yang memang kita kayaknya dari dalam kondisi yang di luar dari kebisingan misal atau sedang sendiri. Bangunlah afirmasi positif, aku berharga, aku berpotensi. Hal atau kejadian di masa lalu yang memang terjadi padaku itu tidak akan mengurangi nilai diriku, tidak akan mengurangi potensi diriku, tidak akan mengurangi kasih sayang orang lain terhadap diriku gitu. Jadi buatlah terus afirmasi positif itu. Kenapa sih nggak hanya saat trigger itu datang? Karena ternyata otak kita itu punya neuroplastisitas ya dokter Din. Saat kita misalnya selalu memberi dia asupan yang negatif, labeling gitu ya, terus misalnya ke diri kita, saat kita mengganti, men-switching itu menjadi misalnya pikiran-pikiran alternatif, perasaan yang misalnya afirmasi yang positif, itu otak kita belajar terus itu dokter Din. Tidak ada yang namanya neuroplastisitas. Jadi dia nanti saat mengalami trigger kita, saat mengalami perasaan yang tidak nyaman, otomatis afirmasi positif itu akan jadi automatic thinking gitu di kita. Oh, aku berharga, aku orang yang baik, aku orang yang disayangi, aku orang yang dicintai oleh keluargaku gitu. Jadi mungkin seperti itu ya dokter Din. Dimulai dari dengan memberikan afirmasi positif, dengan menyadari oh perasaan ini, pikiran ini muncul karena kondisi ini gitu. Terus lakukanlah afirmasi positif berulang kali sehingga itu akan menjadi otomatik atau behavioral yang baru gitu yang kita lakukan. Jadi saat misalnya trigger itu muncul kita nggak langsung melabeling gitu, tapi langsung memberikan afirmasi positif yang terjadi langsung secara otomatis gitu. Iya, oke. Jadi ya, memang kita harus sudah mulai ya Dokter Dian untuk memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri. Mungkin dimulai dengan setiap pagi ketika kita bangun, Iya, benar kita banget. bilang, saya cinta diri saya, Ya. diri saya baik, gitu ya. Kemudian saya bermanfaat, seperti itu. Sehingga mudah-mudahan dengan kita lebih respect terhadap diri kita, maka kita juga bisa lebih tenang gitu ya, kemudian lebih mengalirkan energi positif juga bagi orang lain. Ya, menarik sekali Dokter Dian, terima kasih banyak atas semua informasi dan juga tadi tips-tipsnya ya buat friend sehat semuanya. Terima kasih Dokter Dian. Ya, Sampai sama-sama. ketemu lagi di topik terkait dengan mental health yang lain. Ada banyak sekali pastinya. Iya. Oke. Ya, tiba saatnya kita di penghujung acara. Namun sebelum kita closing, kita akan drawing door prize voucher MAP masing-masing senilai Rp500.000 bagi peserta webinar yang telah mengisi link registrasi dan follow Instagram Medevo. Oke, kita hitung ya. Mundur, kita hitung mundur. Sama-sama. 3, 2, 1. Oke, selamat kepada sebentar.
Ya, selamat kepada siapa? Muftahcan 14. Ya. Yang berhasil mendapatkan voucher MAP senilai Rp500.000. Oke, yang kedua. 3, 2, 1. Iya, oke. Selamat kepada pemilik akun Lulu Renata As. Ya, juga mendapatkan satu voucher MAP senilai Rp500.000. Nanti tim kami akan segera menghubungi Anda. Dan juga kita sudah memilih 3 penanya terbaik dan nanti juga akan dihubungi langsung oleh tim kami. Tidak di sini kami umumkan gitu ya. Ya, terima kasih banyak buat selamat ya buat para pemenang goodie bag dan juga door prize. Ya, terima kasih karena telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Ibu Hajah pergi mengaji. Ini karena malam Jumat. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri Metalk malam ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Ya, mudah-mudahan friends semua setelah dari seminar kita hari ini punya afirmasi yang lebih positif, kemudian kesehatan mentalnya juga menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa jika membutuhkan ventilasi, ingin berkomunikasi dengan orang-orang yang dipercaya atau ahlinya, silakan kunjungi kami di Medevo. Bisa bertemu dengan Dr. Dian setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 sampai jam 3 sore. Atau hari Sabtu jam berapa Dr. Dian? Hari Sabtu di jam 10 sampai jam 12. Jam 12. Dan saya di setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai jam 12. Dan juga ada dokter-dokter yang lainnya. Oke, sampai bertemu kembali di Metalk, Medevo, Idea, and Talk selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai DHC Season 1, until everyone is well. Healthcare has never been about healthcare only. It's about behavior, it's about socioeconomic, it's about pollution, it's about regulation, it's about political system as well. Inilah yang kita pelajari, bahwa digital dan ekosistem approach itu harus dimiliki. So we have been doing it, we did it, and we will do it more. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dance. Like I can fly and I don't even think of touching the ground. Brand new. Kami di sini with all of you, with every one of you, will work really hard, will innovate, will collaborate until everyone is well. Saya Soleh Ayubi. Thank you. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 16.000 pulau. Dengan luasnya wilayah Indonesia, masyarakat memerlukan akses kesehatan yang lebih baik. Kondisi saat ini dirasakan belum meratanya tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis. Sementara angka biaya pelayanan kesehatan terus meningkat setiap tahunnya. Diperlukan sebuah inovasi dengan pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan guna menjawab permasalahan tersebut. Kini, dokter spesialis dapat menjangkau puskesmas, merupakan jawaban dari Kementerian Kesehatan bersama holding BUMN Farmasi dalam menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat Indonesia mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik.
Dengan layanan telemedicine, pasien yang datang ke puskesmas langsung ditangani dokter umum menggunakan aplikasi Medevo yang dapat memberikan data secara real-time antara dokter umum kepada dokter spesialis agar pasien mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa perlu ke rumah sakit teruntuk kasus spesialistik dan non-kegawat daruratan. Setelah data pasien masuk ke aplikasi Medevo, pemeriksaan dilanjutkan dengan alat telediagnostik 15 parameter pemeriksaan Indofarma, yaitu alat pemeriksaan jarak jauh yang terintegrasi dengan aplikasi Medevo dan Indonesia Health Service Kementerian Kesehatan, di mana pemeriksaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan diagnosa pasien. Berikut pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat telediagnostik Indofarma. NIBP, pulse rate, SpO2, temperatur, heart rate, ECG, respiration rate, ultrasonography, blood glucose, blood lipid, otoscope, digital stethoscope, PCG, IBP, capnography. Dokter umum akan melanjutkan pemeriksaan serta mengisi hasil pemeriksaan tersebut di aplikasi Medevo. Data-data pasien diterima oleh dokter spesialis sehingga dapat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pasien. Dokter spesialis akan mengisi diagnosa akhir untuk pasien dan memberikan resep obat melalui aplikasi Medevo yang dapat ditebus di puskesmas atau apotek terdekat. Hasil diagnosis akhir, peresepan obat, dan penunjang medis dapat dilihat oleh dokter umum yang ada di puskesmas. Saya senang sekali sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas dengan adanya telemedicine. Dengan adanya telemedicine di puskesmas, beta pul ongkos berobat jadi hemat. Terbanyak makan waktu dan tercapai di jalan. Sekarang, sudah ada layanan dokter spesialis di puskesmas. Kini, layanan telemedicine rujukan dari dokter umum ke dokter spesialis dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mendapatkan layanan dokter spesialis dari puskesmas, serta Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dapat melakukan pemantauan layanan telemedicine melalui dashboard yang telah disediakan. Program ini merupakan kerjasama Kementerian Kesehatan bersama Holding BUMN Farmasi. Gusman, makan yang banyak biar nggak disebut kurus sama tetangga. Semuanya kini terasa berbeda. Dulu, makan bersama ibu sudah menjadi kebiasaan. Ibu selalu menyiapkan makanan dan dengan bersemangat ia akan bercerita banyak tentang kehidupan. Hal manis yang selalu ia berikan menjadi sebuah asupan yang menguatkan. Membuat cerita di meja makan menjadi kenangan. Ibu menjadi sosok panutan satu-satunya. Namun, hal manis tersebut tidak dapat bertahan selamanya. Kebiasaan yang telah tercipta dapat hilang bila kita tak turut menjaganya. Terkadang, kita dipaksa untuk siap menerima keadaan. Mengganti kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Sini, sama ayah aja. Beruntung, kami masih diberi kesempatan. Ini kebiasaan baru kami. Tidak ada kata terlambat untuk tetap sehat. Demi diri sendiri dan juga orang yang kita sayangi. Nenek, konsultasi dulu ya. Ibu, untuk obat diabetesnya masih dikonsumsi secara teratur kan ya? Telemedicine for everyone. Until everyone is well.